Assalamualaikum, kita kembali dalam kuliah mekanika tanah pada subbab konsistensi tanah. Kita telah mempelajari cara pengujian grain size, cara pengujian analisis ayakan dan hidrometer. Kita telah mempelajari ayakan dan hidrometer. Nah, pengujian ayakan dan hidrometer bertujuan untuk mengetahui sifat fisik. Tujuannya, ayakan dan hidrometer atau ukuran butir. Saya hapus dulu. Tujuan ukuran butir, tadi kita telah mempelajari ukuran butir. Ukuran butir itu untuk mengetahui sifat fisik. Ini yang kita uji sifat fisiknya. Sifat fisik. Nah, kemarin kita telah membahas panjang lebar tentang lempung. Lempung bisa dikategorikan sebagai ukuran butir. Ukuran butir dan sebagai mineral. Kita bisa mengkategorikan lempung berdasarkan ukuran butir atau mineralnya. Nah, kalau ukuran butir ini kita mengkategorikan atau mengklasifikasikan berdasarkan sifat fisiknya. Nah, sedangkan mineral ini berdasarkan komposisi kimia atau mineralnya. Engineer, khususnya teknik sipil biasanya hanya menguji sifat fisiknya, pada kondisi-kondisi tertentu kita uji mineralnya, pada kondisi-kondisi tertentu. Secara umum kita menguji, yang kita uji itu sifat fisiknya. Kalau untuk klasifikasi, nah teknik sipil seperti itu. Nah, terus kemarin lempung itu bisa dikategorikan atau klasifikasikan melalui ukuran butir atau mineral. Kemarin secara mineral dia diameternya kalau untuk British standar kurang dari 0,002 mm. Sedangkan kalau untuk ASTM kurang dari 0,005 mm. Ini berdasarkan ukuran butir. Terus selain ukuran butir kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan mineral. Nah, kemarin efeknya kita mengkategorikan secara ukuran butir, misalnya apa? Kita keliru mengklasifikasikan tanah pasir atau tanah lano menjadi lempung. Misalnya, kita keliru. Kemarin segala sesuatu, kalau berdasarkan sifat fisik, segala sesuatu yang kurang dari 0,05 mm atau 0,02 mm itu dikategorikan lempung. Nah, padahal belum tentu mineralnya itu lempung. Misalnya bisa jadi kita menggiling batu atau menggiling kaca, kita giling, kita pecah hingga dia diameternya 0,002 mm. Kita kalau secara ukuran butir kita anggap dia sebagai apa? Sebagai lempung. Nah, tetapi secara mineral dia belum seperti lempung, sifatnya belum seperti lempung. Sifat lempung apa? Misalnya sifatnya plastis, lengket dan lain-lain. Nah, karena dia hanya ini pasir atau batu yang kita giling tadi hanya mengalami pelapukan fisik, sifatnya apa kemarin? Batuan fisik. Pelapukan fisik itu sama dengan batuan induknya, sifatnya sama dengan batuan induknya. Jadi dia tetap masih bersifat non kohesif. Jika kita punya pasir terus kita giling sehingga dia diameternya kurang dari 0,002 mm, sifatnya masih non kohesif. Nah, efeknya kita mengklasifikasikan butiran atau tanah yang non kohesif menjadi lempung, itu efeknya sangat berbahaya. Kemarin kita sudah membahas misalnya bisa terjadi likuifaksi dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau mendekati atau mau mendeteksi apakah ada mineral lempung di partikel halus, di butiran halus. Kita mau mendeteksi apakah ada mineral lempung yang terkandung di butiran halus. Nah, secara gampangannya, kalau ada mineral lempung, dia akan bersifat plastis. Kalau tidak ada mineral lempung, dia tidak bersifat plastis. Nah, kita akan dekati dengan pengujian-pengujian berikutnya yang akan kita pelajari pada slide-slide selanjutnya. Nah, kita akan pelajari nanti di konsistensi tanah, liquid limit, plastic limit, dan nanti shrinkage limit atau batas susut. Dan plus shrinkage limit atau batas susut. Nah, sekarang plastisitas itu apa? Plastisitas ada beberapa kata kunci. Tanah mengalami deformasi yang satu. Terus kedua, tidak terjadi retak-retak, tanpa terjadi retak-retak. Nah, terus yang ketiga, ini volume tetap. Asumsinya di sini volume tetap. Nah, jadi ketika kita misalnya ada lempung, kita remas-remas, kita tekan, dia akan mengalami deformasi. Nah, dan tanpa retak-retak. Nah, dan asumsi kita volumenya tetap. Asumsi kita volumenya tetap. Mungkin terjadi perubahan volume sedikit, kita abaikan perubahan tersebut. Asumsi kita volumenya tetap. Nah, ini ada 3 kata kunci. Dari plastisitas pertama, deformasi, dia mengalami deformasi tanpa retak-retak dengan volume tetap. Nah, penyebabnya, kenapa bisa plastis? Bisa jadi mineral lempung, karena adanya mineral lempung tadi. Dan atau material organik. Nah, ini yang mau kita deteksi. Apakah di gumpalan tanah ini, gumpalan butiran halus ini, ada mineral lempungnya atau tidak. Ini akan kita
cari tahu di pelajaran di slide selanjutnya. Nah, yang dinamakan konsistensi tanah, kedudukan fisik tanah berbutir halus bisa lano, bisa lempung pada kadar air tertentu. Nah, nanti pada kadar air tertentu. Ini konsistensi tanah, kedudukan fisik tanah, ya tanah berbutir halus pada kadar air tertentu. Nanti dia terletak di mana? Nah ini tadi untuk mengetahui konsistensi tanah, kita harus mengetahui batas-batas atau outer limit. Tadi ada SL, itu shrinkage limit atau batas susut. Ini susut, batas susut. Ini batas plastis, ini batas cair, liquid limit, plastic limit, shrinkage limit. Nah, ini untuk mengetahui dengan jelas tentang shrinkage limit, plastic limit, liquid limit, kita lebih mudah dengan menggunakan grafik ini. Grafik V itu volume, ini volume, terus W itu kadar air. Kadar air. Kita sumbu vertikal volume, terus sumbu horizontal kadar air. Nah, misalnya kita punya tanah dengan kadar air tertentu. Tanah tersebut misalnya becek, atau kelebihan kadar air. Nah, misalnya di sini kadar air tersebut. Kadar airnya di sini tanah tersebut kondisinya becek atau kondisinya pada kondisi cair. Dia punya volume sekian. Misalnya punya volume sekian. Nah, misalnya kita punya tanah pada kondisi cair, becek, kadar airnya kita hitung sekian, volumenya kita hitung sekian. Ini volumenya di sini. Terus tanah tersebut kita jemur otomatis apa? Otomatis kadar airnya berkurang. Nah, kalau kadar air berkurang, otomatis volumenya menyusut. Kenapa? Karena kemarin lempung itu dia menyimpan air. Kalau airnya hilang, volumenya akan berkurang. Volumenya akan menyusut. Nah, dia akan menyusut terus. Nah, lama-lama pada kondisi tertentu, tanah tersebut tepat mengalir. Kondisi cair berarti tanah tersebut bisa mengalir ya. Nah, pada kondisi tersebut, misalnya kita letakkan tanah pada bidang miring, dia tepat akan mengalir. Kalau kita letakkan pada bidang miring, ini bidang datar, ini tanah, kita letakkan pada bidang miring ini dengan sudut tertentu, dia tepat akan mengalir. Nah, kalau tepat akan mengalir artinya kalau kadar airnya lebih sedikit, dia mengalir. Kalau kurang sedikit, dia tidak mengalir. Nah, kondisi kadar air tersebut disebut batas cair atau liquid limit. Nah, terus kita jemur lagi, dia akan terus berkurang. Sehingga dia menjadi kondisi plastis. Otomatis kalau kadar airnya berkurang, volumenya juga berkurang. Volumenya juga terus turun. Nah, kondisi plastis itu seperti apa tadi? Dia berubah bentuk pada volume yang sama tanpa retak-retak. Nah, terus kita jemur terus sampai suatu saat pada kadar air tertentu, ketika kita remas, ketika kita pilin, dia akan tepat retak. Pada kadar air tertentu ketika kita pilin, dia akan tepat retak-retak. Artinya tepat retak-retak itu apa? Kalau dia kadar airnya lebih, dia tidak retak-retak. Kalau kurang berarti dia retak-retak. Kondisi kadar air tersebut dia disebut plastic limit. Nah, terus kita jemur. Nah, kondisi semi padat itu seperti apa? Tadi kalau dia berubah bentuk disertai dengan retakan. Kita jemur, kadar airnya terus berkurang dan volumenya juga terus berkurang. Nah, terus kita oven. Untuk kadar air sedikit, agar cepat berkurangnya kadar airnya, kita oven sampai suatu saat berkurangnya kadar air tidak berpengaruh terhadap perubahan volume. Ini berkurang pada kadar air tersebut disebut shrinkage limit atau batas susut. Nih, pada kondisi ini, pada batas ini, berkurangnya kadar air, dia volumenya konstan. Nah, pada kondisi ini, disebut shrinkage limit. Nah, kondisi pada volume konstan tersebut disebut kondisi padat. Kondisi padat itu berarti apa? Ketika kadar air berkurang, dikurangi volume tetap. Nah, ini definisi yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengujian batas cair. Kita akan bahas satu persatu ini, kita akan membahas pengujian batas cair dahulu. Nah, pengujian batas cair ada beberapa cara. Yang paling terkenal itu adalah Casagrande. Cara Casagrande. Terus ada lagi Volcon test atau uji kerucut jatuh. Nah, ini adalah yang pertama adalah uji Casagrande. Alat-alatnya apa? Nih, alat-alatnya ada mangkok. Ini ada mangkok, ini mangkoknya. Terus ini
alat penggetar Casagrande. Ini tuas. Tuasnya ini kalau diputar, pedalnya ini kalau diputar ini akan naik turun. Nah, tuasnya ini ada yang manual, ada yang otomatis. Kalau yang di bawah ini otomatis, pakai listrik. Nah, nanti kelebihan yang otomatis apa? Dia kecepatan berputarnya kecepatannya berputar engselnya ini konstan, sehingga lebih teliti. Nah, kalau manual nanti bisa jadi kita mutarnya ini cepat, bisa jadi lambat. Ini agak lebih banyak errornya. Nah, tadi kecepatan putaran kita ini menyebabkan ini naik turun dengan kecepatan tertentu. Jadi misalnya kita ini putar cepat, berarti ininya mangkoknya ini akan naik turun dengan cepat. Alat Casagrande. Terus ini alat-alatnya ini penggarut, digunakan untuk menggarut ini, Nah, terus ini untuk meratakan permukaan, ini. Caranya gimana? Cara pengujiannya gimana? Pengujiannya kita campur tanah berbutir halus dengan air. Terus kita masukkan di alat ini, di mangkok ini. Kita masukkan di mangkok, terus kita garis pakai ini, kita garis. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Jadi sebagian kita masukkan di sini, kita ratakan, terus kita garis. Nah, terus ini kita getarkan. Kalau kita getarkan otomatis gimana? Ini akan mengalir. Otomatis ini tanah di sini akan mengalir sehingga menutup kayak garis ini, menutup celah. Nah, kondisi liquid limit didefinisikan sebagai saat kadar air dari lempung ini, butiran halus ini akan menutup sepanjang 13 mm. Ini akan menutup sepanjang 13 mm. Menutupnya sepanjang 13 mm saat mencapai 25 kali ketukan. Nah, jadi kita harus ngepaskan kadar air di mana saat kita muter 25 kali, dia akan nutup sebesar 13 mm. Nah, tentu saja ini sangat susah. Kita ngepaskan kadar air. Tadi kita ada tanah, terus kita kasih kadar air, terus kita ketuk 25 kali, dia tepat nutup 13 mm. Ini sangat susah. Kenapa? Karena kalau kita kasih kadar airnya lebih sedikit saja, belum 25 ketukan, ini sudah menutup 13 mm. Nah, kalau kadar airnya kurang, sudah lebih dari 25 ketukan, belum nutup 13 mm. Paham ya? Jadi kalau kita kelebihan air, kalau kadar airnya lebih, ketukannya kurang dari 25 sudah nutup 13. Nah, kalau kadar airnya kurang, ketukannya untuk menutup 13 mm ini lebih dari 25. Jadi sudah 25 kali ketukan yang nutup ini sebelum belum mencapai 13 mm. Nah, ini susah. Nah, sehingga gimana caranya? Kita buat beberapa pengujian. Biasanya 4. Kita buat 4 kali pengujian. Nah, diusahakan 2 pengujian itu 2 pengujian jumlah ketukannya di bawah 25 ketukan, dan 2 pengujian dia menutup 13 cm itu lebih besar dari 25 ketukan. Jadi kita buat trial 4, 2 sampel itu N ketukannya lebih besar dari 25, 2 sampel N ketukannya kurang dari 25. Ini kita trial. Terus ini jumlah ketukannya kita catat. Artinya apa? Artinya apa ini? Kalau jumlah ketukannya kurang dari 25 artinya apa? Kadar airnya lebih besar dari kondisi liquid limit. Artinya becek. Ini kondisi becek. Nah, kalau kadar airnya kalau jumlah ketukannya lebih dari 25, ini jumlah ketukannya lebih dari 25 artinya apa? Terlalu kering. Karena terlalu kering sehingga untuk menutup 13 mm kita butuh lebih banyak ketukan. Nah, jadi kita 2 kondisi becek dan kondisi agak kering. Kebalik, ini kondisi ini yang bawah, ini kondisi becek, yang atas kondisi agak kering. Yang jumlah ketukannya lebih dari 25 itu berarti agak kering, kurang kadar air. Yang ketukannya kurang dari 25 berarti kondisinya becek atau kelebihan kadar air. Nah, terus masing-masing sampel ini kita cari kadar airnya. Kita cari kadar airnya ini. Jadi satu sampel ini diambil 2 sampel untuk pengujian kadar air. Satu sampel Casagrande, diambil 2 pengujian kadar air, terus kita rata-rata. Ini rata-rata kadar air.
Nah, terus kita plotkan dalam grafik semi logaritmik dengan jumlah ketukan pada apa? Horizontalnya, aksisnya, dan kadar airnya pada vertikalnya. Nah, jumlah ketukannya dalam skala log. Terus ini kita apa? Trend line, linear. Kita linear, terus ini kita cari 25 ketukan, terus ketemu. Ini adalah liquid limit. Nah, pengujian liquid limit ini tadi terlalu subjektif, tergantung yang ujinya. Kenapa? Misalnya tadi, kalau kita memutar tuasnya ini terlalu cepat, otomatis dia ketukannya terlalu cepat. Sehingga apa? Sehingga celah yang menutup ini lebih cepat sebelum lebih cepat. Jadi apa? Kelihatannya dia kadar airnya cepat. Nah, kalau misalnya kita kelihatannya kadar airnya banyak, kenapa? Karena kita ngetuknya terlalu cepat sehingga nutupnya ini terlalu cepat. Nah, kalau kita ngetuknya terlalu lambat, apa? Sehingga kadar air nutupnya ini lebih lama, dibutuhkan jumlah ketukan yang lebih banyak. Kalau ketukannya cepat, berarti kita apa? Dibutuhkan ketukan yang lebih sedikit. Paham ya? Nah, itu kok pertama, subjektif pertama, tergantung pengujinya. Terus yang kedua, bisa jadi ini yang garis mencong seperti ini. Untuk garis lurus ini tidak mudah. Bisa jadi mencong. Yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi dia tidak pas. Sisi kiri dan sisi kanan ini beda. Bisa jadi sisi kiri lebih kecil, sisi kanan lebih besar. Nah, kalau untuk penguji pemula bisa terjadi kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi ini sangat subjektif. Cara Casagrande ini sangat subjektif. Sehingga dibuat pengujian baru. Namanya Fall Contest. Ini lebih scientific, meminimalisir kesalahan manusia. Caranya gimana? Kita ambil sampel, kita ambil sampel, kita campur dengan air, terus kita masukkan dengan silinder pada sebuah silinder kecil ini, berdiameter 55 mili dan tinggi 40 mili. Nah, terus kita letakkan kerucut di atas ini ada kerucut dengan sudut, ini ada kerucut. Nah, dengan sudut ini sudutnya 30 derajat, terus ini beratnya 80 gram. Ini diletakkan pas menempel. Terus ini ada pegangan. Terus ini dipegangi oleh sebuah alat. Terus ini ada kayak tiang untuk menyangga. Ini tiang. Ini sampelnya diletakkan pada silinder. Terus ini kerucutnya. Nah, kerucutnya dipegangi pada tiang. Nah, pertama kita setup ini pas menempel. Jadi jangan menekan, pas menempel terus kita kunci. Ini kita apa? Kita kencangkan. Ini seperti ulernya ini kita kencangkan sehingga ini bisa menahan beban kerucutnya ini. Kita setup dia pas menempel, terus kita kencangkan sehingga dia menahan, sehingga ini tidak menekan. Nah, terus ini dengan mendadak ini kita putar sehingga longgar, ini sehingga dapat menekan, sehingga dapat turun, kerucutnya dapat turun dan menekan sampel. Kalau menekan sampel apa? Dia akan turun dan ini tanahnya terdeformasi. Dia akan turun. Ini saya gambar pakai warna hijau. Sehingga ini akan turun. Sampelnya ini akan turun. Bukan sampel, kerucutnya akan turun sehingga dia menekan. Ini delta. Menekan sampel tanah. Nah, liquid limit didefinisikan sebagai ketika kerucut dilepaskan selama 5 detik, dia akan, ini deltanya ini sama dengan 20 mm. Jadi, liquid limit adalah kondisi di mana kadar air akan menekan, liquid limit adalah kadar air di mana tanah terdeformasi sebesar 20 mm ketika kerucut ini dilepaskan selama 5 detik. Saya ulangi, liquid limit didefinisikan sebagai kadar air. Kata kuncinya kadar air, di mana tanah yang kedua terdeformasi. Yang ketiga berapa deformasinya? 20 mm. Saat kerucut dilepaskan selama 5 detik. Nah, ini caranya gimana? Kita buat 4 sampel. Sama kayak Casagrande, kita buat 4 sampel. Yang dua kita buat 4 sampel. Yang kedua, deformasinya kurang dari 2 sampel, deformasinya kurang dari 20 mm. Artinya apa? Kadar airnya kurang. Terus yang dua lagi deformasinya lebih besar dari 20 mm. Artinya terlalu becek, kadar airnya terlalu banyak.